Nah, tapi juga di doktip ini kan sudah menjelaskan dia tidak memakai. Berarti apa kerugiannya? Nah, sementara dia ngambil bahwasanya kembalikan uang masyarakat Indonesia. Nah, ini kan otak kita ini kan, aduh, masyarakat Indonesia yang mana nih ya? Yang dirugikan ini. Cara ngitungnya 200 miliar itu gimana? Jadi murni Yang persaingan dipinjam. bisnis ini kelihatan sekali. Nah, nah silakan yang bisa menilai. Silakan masyarakat menilai. Maju aja daripada ngasih 50 M, kasih saya 1 M, saya ajukan amicus curiae gitu loh. Gitu. Nah, ini ada Bang Deddy nih. Gimana Bang Deddy? Gimana Bang Deddy? Coba. Oke, oke Bang. Terima kasih Bang atas waktunya. Jadi sepertinya kayaknya saya sendiri di sini yang pro ke dokter detektif ya, sesuai dengan yang Nggak usah saya ngeklaim, lakukan nggak usah ngeklaim terhadap ngeklaim data-data. gitulah, nggak usah ngeklaim gitulah. Ratu juga, Mbak Ratu kan juga bela. Enggak. Jangan patah semangat, Bang Deddy. Ya, ya, enggak. Ini kan enggak. Oh, kok patah semangat? Enggak lah. Jadi gini ya, teman-teman. Aku nggak bela. Bang Deddy, Dokter, sebentar, Bang maksudnya Deddy, gini. Bang Deddy, sebentar Nggak sebelum usah saya turun. ngeklaim, nggak usah Sebentar, ngeklaim gitu dong. Bang Deddy, sebentar. Ya, nggak apa-apa. Itu kan Sebentar Bang, sebentar Bang. Sebelum saya turun. Beginilah, dari tadi saya kan berbicara bahwa kami ini pengacara sebenarnya tidak membela siapa-siapa, ya kan di sini. Kami di sini pengacara pada dasarnya, ya pada dasarnya hanya berbicara masalah hukum saja ya. Jadi jangan salah inilah bahwa seakan-akan sendiri Anda saja yang pro. Ya kita di sini tidak ada pro-pro di sini, tidak ada juga kontra-kontra. Kita ini yang pengacara pada khususnya ya. Kita di sini adalah netral. Kita hanya memberikan edukasi ketika ada pertanyaan-pertanyaan masalah hukum, tentu kita jawab hukumnya. Kalau untuk masuk ke materinya itu tidak mungkin karena kita bukan pengacaranya. Kira-kira begitu ya. Abang-abang Setuju, semua, betul. sekalian saya izin ya turun ini. Mana Bang Andi? Aduh, saya naik, Bang Bang Andi Firdaus. turun. Ya, Pak Viko, semuanya ya, izin makasih ya. Oke. Yo, kasih. Kasih, Bang. Ya, karena kan ini kan soal keyakinan. Karena kan keyakinan saya kan seperti itu. Jadi ya itu hak saya juga ya kan. Itu kan menurut saya. Oke. Cuman Nah, hati sekarang dibatasi saya dong, jelaskan jangan juga sembarangan kepada gitu Bang- dong ngomongnya. Bang, Sabar itu dulu, hak Bang saya Abdul. juga. Sabar dulu, Nggak Bang ada yang Abdul. melarang itu kan. Nggak bisa gua. Nah, jadi gini kan dokter Bang Firdaus kan tadi hanya mendengar kronologi disampaikan dokter Janet. Nah, itu kan sementara dokter Janet sendiri dia nggak tahu persis seluk-beluk kasusnya. Bang Firdaus, apalagi kan dokter Janet kan kita sama-sama tahu kan lagi berkonflik sama doktif. Itu Bang Firdaus juga harus tahu. Nah, izinkan saya menjelaskan kronologi kasusnya. Izin Bang Deddy, Berdasarkan saya. Izin Bang Deddy, jangan bilang saya berkonflik. Saya belum selesai. Ya. Enggak, tapi kata-kata itu Ya, kan? diralat dulu. Ya, kalau dia ngomongnya benar, saya Lah. pendukung. Ya kan, ya udah. Tadi kan ibu sendiri, tadi kan narasinya kan udah jelas kan, marah-marah segala macam. Itu kalau saya keyakinan saya sepertinya ibu lagi berkonflik. Itu keyakinan saya, ya kan. Jadi Jangan izinkan saya asumsi. menjelaskan Bang Firdaus. Keyakinan ibu tahu nggak? Asumsi itu keyakinan itu adalah asumsi, nggak apa-apa Itu, dong. nyatanya Nama saya nggak kalau dia ngomongnya benar ya saya Karena kan- akan dukung. ya tadi kan Kata-kata ya, itu aja pokoknya jangan itu di ini, hak jangan saya bilang saya konflik, enggak, itu enggak ada. Lah, tadi kan ibu udah makin marah-marahin doktip tadi narasinya. Itu kan saya mendengar. Jadi saya cuma mengingatkan aja kepada Memang, siapapun. iya, sekarang kalau dia bergelar dokter detektif, memang coba cari dong di KKI ada nggak yang namanya dokter, yang namanya detektif, coba cek. Saya nggak marah-marah, saya akan ngomong kebenaran. Ya, Coba lanjut, ya, tapi kan ibu tadi ada bilang dia menipu. Ibu kan ada bilang dia menipu, padahal belum ada keputusan pengadilan yang mengatakan dia penipu dan segala macamnya. Terima kasih ya. Saya lanjut nih tentang kronologi kasusnya versi saya, ya, yang bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi kasus ini bermula, kasus ini pelapornya dulu. Pelapornya itu bukan hanya satu, bukan hanya doktif. Ada juga Dumas di sini. Artinya ada beberapa orang yang terlibat di dalam pelaporan ini. Apa yang dipermasalahkan dalam pelaporan ini? Ada 3 barang. Satu yang namanya wetometo, 2 yang namanya DNA salmon, ketiga yang namanya misfi stem cell. 3 barang. Apa permasalahan dari setiap barang ini yang dilaporkan oleh pelapor? Satu, wetometo. Wetometo ini dibeli oleh para korban. Ternyata di dalam wetometo ini tidak ada yang namanya ekstrak tomat putih atau wetometo.
Nah, ini kemudian dilaporkan ke BPOM, lalu BPOM memperkuat dengan cara mengeluarkan rilis bahwa satu, terkait wet tomato tidak ada ekstrak wet tomato di dalamnya. Satu. Kedua, terkait wet tomato ini terjadi overclaim karena penjual melakukan mengatakan bisa memutihkan seluruh body. Buktinya apa, Dedi? Buktinya kalian langsung aja searching VT DRL terkait wet tomato. Apa dia bilang? Di situ dia bilang ini ekstrak wet tomato ini ada ekstrak wet tomato di mana L-glutationnya tinggi kata dia. Dan kata dia juga ini bisa memutihkan seluruh body. Oke, saya memeriksa sampai ke VT-nya, terverifikasi cocok dengan apa yang disampaikan BPOM. Jadi, kalau menurut saya itu nggak bisa, itu susah dia mau berkelit di situ karena udah didukung oleh lembaga negara yang namanya BPOM. Buktinya ada. Ya, terkait saya komentari sedikit dulu masih di dalam wet tomato. Dr. Janet kan mengatakan wet tomato itu kan Lycopersicum ya, Solanum lycopersicum. Tapi kan DRL mengatakan itu L-glutathione. Menurut Dr. Janet, L-glutathione itu dari tomat putih. Kan begitu. Padahal DRL sendiri sudah ngaku, ini yang punya kasus bilang ke publik, saya ngaku ya, saya mengaku tidak ada tomat putih di dalamnya. Berarti kan DRL kan sebagai pelaku, terduga pelaku sudah sama dengan BPOM posisi standingnya kan. Maksudnya standing posisinya sudah sama dengan BPOM. BPOM mengatakan tidak ada tomat putih, ekstrak tomat putih. DRL juga mengatakan yang sama. Cuma ada beda sedikit. DRL membangun alibi. L-glutathione yang ditulis di produk saya ini adalah dari tomat putih, kata DRL di podcast Densu. Silakan nonton. Tetapi ujung-ujungnya DRL bilang lagi, tapi saya tidak bisa memeriksa L-glutathione dari tomat putih. Berarti kan dia mematahkan alasan yang dia buat sendiri. Artinya clear. Nggak ada itu yang namanya ekstrak tomato, nggak ada. L-glutathione juga nggak bisa dibuktikan dari ekstrak tomat putih. Itu faktanya yang saya sampaikan dan itu berbasis data. Bisa kalian akses sendiri. Kalau bicara tomat putih ya. Nah itu kalau kemudian masalah kedua, DNA salmon yang dipermasalahkan oleh pelapor. Oke, apa yang dipermasalahkan di sini? DNA salmon itu kan Undang-Undang Kesehatan. Saya baca dulu ya pelanggarannya terhadap pasal Undang-Undang Kesehatan pasal 138 ayat 2. Bunyinya begini. Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Itu bunyi pasalnya ya, pasal 138 ayat 2. Jadi, di dalam kasus DNA salmon ini produk itu tidak bertutup, tidak ada tutupnya. Ya, sehingga mengakibatkan terkontaminasi, berubah warna. Lalu permasalahan kedua dari produk ini apa? Ada jarum suntiknya. Berdasarkan peraturan di negara Republik Indonesia, produk seperti ini yang ada jarumnya itu tidak bisa dijual bebas. Ini bukan Korea. Ini negara Republik Indonesia. Oke, jadi peraturan kita yang dipakai. Nah, itu permasalahannya dan ini diduga melanggar Undang-Undang Kesehatan tadi pasal 138 karena dia mengedarkan. Saya luruskan. Oke. Sudah paham saya Mas Dedi tentang ilmu kedokteran, sudah paham. Jadi begini. Sorry Bang Rizal, saya ralat dulu. Saya ralat dulu ya Bang Dedi. Saya tadi tidak mengatakan apa tadi bahwa saya tadi mengatakan bahwa ya dari Code Bio saja ya tidak pernah mencatat itu serbuk itu Solanum lycopersicum, itu disebut glutathione. Jadi saya tidak mengatakan di produknya Richard Lee itu Solanum lycopersicum. Saya tidak ada kata-kata itu diralat kata-kata kamu ya. Jadi saya luruskan ya, Jadi saya luruskan. Saya luruskan. Jadi gini, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan, ada hak prerogatif BPOM untuk mengawasi per 1 atau 2 bulan atau 3 bulan produk-produk daripada yang dilegalkan oleh BPOM. Jadi kalau seandainya Dr. Richard Lee sudah sekian tahun menjual produk ini tanpa pengawasan sehingga terjadinya pelanggaran hari ini, itu bukan kelalaian Dr. Richard Lee, itu kelalaian dokter yang ada di BPOM sana atau pegawai BPOM. Karena BPOM itu mempunyai tugas selain mengeluarkan izin, dia juga per sekian bulan sekali harus melakukan audit, ya, inspeksi dan audit.
kepada produk-produk yang setelah dikeluarkan legal standingnya oleh mereka. Jadi kalau seandainya kita hari ini menyalahkan Dr. Richard Lee yang sudah sekian tahun mengeluarkan produk ini dan akhirnya membuat dirinya itu mendapatkan keuntungan besar, itu keliru. Makanya saya bilang tadi, ini leg spesialis, bos. Kalau berbicara undang-undang kesehatan, leg spesialis itu harus banyak orang yang dipanggil di sini untuk menjadi tersangka. Nggak bisa Dr. Richard Lee saja. Karena kalau bicara leg spesialis, mens rea-nya haruslah ada beberapa orang yang terkena dampak besar daripada produk ini. Kalau hanya cerita dari dokter apa yang pakai topeng doktip ya, doktip ini bercerita tentang dia sudah membeli lalu sedia nggak memakai itu ya. Bagaimana mau dikatakan dirugikan karena dia telah membeli sementara dia aja tidak pakai kan gitu. Dan kenapa orang-orang yang pakai ini nggak protes? Kan ini ada pembanding nanti, gitu loh. Ada pembanding kalau seandainya nanti suatu saat Dr. Richard Lee meminta kepada para pelanggannya untuk bersaksi di pengadilan. Malah si dokter tip ini bisa dilapor balik oleh si Dr. Richard Lee, gitu loh. Kenapa saya bilang tadi kalau seandainya undang-undang kesehatan yang dipakai, maka kalau saya sebagai pengacara Dr. Richard Lee, saya akan menuntut BP POM kenapa tidak melakukan pengawasan secara signifikan. Karena ini urusan dengan nyawa orang atau minimal jasad orang kan gitu. Saya selama menjadi pengusaha skincare ya, udah banyak produk-produk maklon-maklon yang saya survei, yang saya teliti di laboratorium, semua hampir sama pasti melanggar. Karena kalau kita berbicara tentang kecantikan, hanya produk alami, herbal yang tidak bisa kena pelanggaran. Tapi kalau berbicara masalah ini dicampur ini, itu pasti ada pelanggarannya, gitu loh. Ada merkuri, ada hidroquinon dan lain-lainnya. Karena saya juga udah hampir 2 tahun usaha skincare ini gitu. Makanya saya bilang tadi kalau kita saling menyalahkan, berat pengujiannya kalau kita mau uji di dalam pengadilan pidana. Karena ini kasusnya perdata. Yang berkaitan dengan perdata ini adu kuat argumentasi. Bagaimana Dr. Richard Lee ini bisa disalahkan sementara hari Dr. Janet yang pemahamannya sama, pelajarannya sama dengan Dr. Tip dan Dr. Richard Lee berpendapat yang berbeda dengan Dr. Tip, gitu loh. Lantas mau dipakai pendapat siapa oleh hakim, oleh polisi? Kalau seandainya di dalam satu disiplin ilmu yang sama ada beda pendapat. Nah inilah yang saya bilang tadi, kalau sudah beda pendapat tidak masuk dalam ranah pidana. Ini harus diuji di perdata, gitu. Makasih. Izin menambahkan, Bang Lawyer Willy. Bentar Bang Ded. Nah ini gue suka ini statement dari Dedi Setiawan karena dari awal dia sudah mengklaim bahwa saya sendiri di sini sebagai pendukung doktif. Oke. Nah sekarang saya mau tanya sama Dedi Setiawan. Dedi Setiawan ini pernah mendengar nggak bahwa ada yang namanya produk dari dokter bertopeng ini yang sudah dicabut izin edar? Sudah pernah dengar berita itu, Bang Dedi? Apa Bang? Bang Dedi sudah pernah dengar bahwa ada produk dari dokter yang bertopeng ini yang sudah dicabut izin edarnya oleh Badan POM? Pernah dengar? Oh berarti ya Bang melebarkan ke kasus lain ya? Ya nggak apa-apa, kita membahas ini soalnya. sabar. Jangan gitu, karena kan kau dibilang kau ini adalah sebagai pendukung dokter detektif yang mengatasnamakan demi kepentingan masyarakat. Dengar dulu, jangan dipotong nih. Jadi kita ini nggak mau main framing di sini, Bang. Kalau proses hukum kita serahkan ke penegak hukum, tetapi di sini kita melihat bahwa keobjektivitas seorang Dedi Setiawan di sini yang dari awal sudah mengklaim bahwa dia adalah sebagai pendukung doktif. Nah, saya mau tanya sama Dedi Setiawan, pernah dengar nggak bahwa ada produk dari dokter yang bertopeng ini yang dicabut izin edarnya sama Badan POM? Pernah dengar nggak Bang Dedi? Oh, pernah. Oke. Pernah. Aku pernah bahas itu soalnya. Ya udah, pernah ya. Khusus pernah di ya. Komal aku. Oke, pernah ya. Bang Dedi tahu nggak kenapa Badan POM mencabut izin edar dari produk tersebut, Bang? Tahu persis, orang pernah bahas kok aku. Oke, Komal karena aku apa? Karena apa? Coba bisa Abang ulas sedikit. Karena apa dia dicabut izin edarnya? Sebenarnya aku nggak mau bahas ini sebenarnya karena Ya, yang nggak tadi aja apa-apa. belum selesai. Tapi ya Ini sudah. biar Ya, tahu tadi semua ya. juga di sini. Iya, ya udah. Karena apa? Karena aku dilakukan mau biasa ini, dilakukan biasa. Jelaskan aja Bang Dedi.
lakukan biasa ini. Ya, Ya kan? Cocok Bang Terlanjur bilang. Oke. Lihat sini aja. Karena apa tahu Bang Notifikasi Deddy? yang setahu aku ya dari rilis BPOM, notifikasi yang diajukan di awal itu tidak sama ketika ditemukan di lapangan. Kalau nggak salah seperti itu ya. Karena itu udah lama aku bahas, tapi kayaknya begitulah dari rilis BPOM. Oke? Nah, gini aku mau bahas tadi dulu. Yang tadi dulu harus di-counter dulu. Aduh, lupa aku jadinya. Aduh, sampai Bang Firdaus tadi kan apa tadi ya? Bang Firdaus tadi bilang, jadi gini Bang Firdaus, masalah jadi kenapa aku penting menyampaikan tadi yang berperkara di sini ada bukan hanya Doktip, ada juga yang Dumas, ada beberapa korban lainnya. Ntar dulu dong. Aduh. Ntar dulu dong Bang Deddy, tolong dong, ntar dulu. Aku tuh lupa nanti, Nggak bisa, loh. nggak bisa. Ini kan gue lagi bicara. Ya sabar, satu-satu. Kan gue diizinin nih Karena buat berbicara tadi. Bentar. Gue diizinin untuk bertanya dan Yaudah. berbicara di sini. Gue mau bertanya sama lu. Nah, karena lu mendukung Doktip ini untuk membela dan kepentingan masyarakat. Gue mau tanya sama lu Bang, karena ini berkaitan soal adanya delik umum ya. Dalam hal ini masyarakat ketika menemukan suatu produk yang tidak sesuai sama berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan dibuktikan adanya pencabutan izin edar Badan POM, yang dimana dari produk tersebut tadi Bang Deddy sudah jelaskan sendiri bahwa isi kandungan yang ada di dalam produk itu tidak sesuai dengan komposisi. Ya, Bang Ded. Nah, sekarang saya mau tanya Bang Deddy. Bang Deddy sebagai masyarakat, ini personal sih memang. Saya mau tanya Bang Deddy. Bang Deddy mau nggak melaporkan demi kepentingan dan atas nama masyarakat ketika menemukan suatu produk yang tadi yang Bang Deddy bahas produknya, untuk melaporkan ini ke pihak berwajib? Kira-kira Bang Deddy sepakat nggak untuk hal itu? Aku mau nanya dulu, tapi itu delik aduan atau enggak pasal 62 ayat 1? Delik aduan biasa. Junto pasal 8. Delik aduan biasa. Oke, absolut. Delik aduan biasa. Absolut. Delik aduan biasa. Artinya barang siapa ya, artinya yang menemukan perbuatan pidana itu bisa diadukan. Delik aduan biasa. Oke. Nah, Beda Bang Deddy delik siapa aduan ya? biasa dan aduan. Beda. Menurut itu bisa saja melapor. Oke. Bisa saja Bang. Nanti saya kasih datanya satu Bang. Nanti saya pakai lembaga saya akan melapor. Nah, ini gini Bang Lawyer. Kemarin sempat kasih Bangnya ya. Kasih datanya ya. Karena lembaga saya akan izin Bang Lawyer. Karena gini, karena keterangan ini melanjutkan diskusi hari-hari kemarin sama Deddy juga ya. Kalau di dalam kasus yang produknya Dokpeng ini, Deddy Setiawan menganggap bahwa tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang memiliki produk. Saya bilang, bisa nggak konsumen dalam hal ini dibuktikan dengan adanya bukti pembelian aja? Deddy bilang tidak bisa, harus ada produk. Sedangkan di kasus DRL, Doktip sendiri, tadi Dr. Janet sudah menyampaikan bahwa Doktip ini tidak memakai. Dan lebih parahnya lagi, ini yang lebih parahnya lagi, dan kita harus cari tahu bersama ya. Dokpeng ini atau Dr. Samira ini ketika membeli produk dari DRL, apakah sudah mengetahui dulu bahwa produk itu bermasalah? Karena ini penting untuk menjelaskan bahwa Doktip ini memang seorang konsumen yang beritikat baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita jelas dulu dong legal standing dari si pelapor ini atau konsumen ini. Karena apa? Kalau misalkan yang terjadi seperti ini, dia tahu produk DRL ini bermasalah, dia tahu nih, tapi dia tetap membeli, lalu dia mau mengklaim bahwa diri dia sebagai konsumen, kan nggak begitu ceritanya. Konsumen itu adalah orang yang beritikat baik untuk membeli suatu produk dan ingin menggunakan itu. Nah kalau dia beli tahu-tahunya produk itu udah tahu bermasalah, ngapain dibeli? Misal kayak gitu Bang Deddy. Makanya itu dari awal kita selalu gaungkan bahwa kita ini, negara ini punya lembaga yaitu Badan POM. Ngapain lagi kita harus mengklaim diri kita adalah orang yang punya kapasitas dan kewenangan untuk menentukan produk ini approve, ini tidak, produk ini berbahaya, produk ini begini. Gitu loh Bang Deddy. Just info sih aku lagi Bang ya. Raffi. Just info Bang Raffi. Aduh, matilah kalau kayak gini. Matilah. Just Kapan info Bang akunya? Raffi.
Ya, Dokter Jadi Janet. topik ini Gini, Bang Dok, membeli produk. Bang Dedi, Bang Dok. Ah. Gini Bang Dok, Bu Dok, izin Bang Dok, saya fotonya Bang Dedi. Apa yang disampaikan itu Bang terlanjur, itu kalau kita ambil contoh ya, kalau menyatakan pembeli itu bisa dibuktikan, ya kan? Bagaimana dengan produknya beliau juga dulu? Apakah itu tidak melanggar hukum juga yang dijelaskan tadi terlanjur? Itu itu masih ada datanya A1 enggak? Itu Bang terlanjur dengan brand itu. Ada di website Badan Jadi POM. gini, ya saya nanti cek ya, pidana tidak menghapuskan perbuatan melawan hukum ya, Bang Dedi ya, pidana tidak menghapuskan perbuatan melawan hukum, itu paham dulu konsekuensi hukum ya, pidana tidak menghapuskan perbuatan melawan hukum, bisa kita masuk ke proses delik aduan biasa, bisa masuk delik aduan ya, jadi ada dua yang dijelaskan tadi Bang Firdaus itu ada pidana umum, ada lex spesialis, ya kan, tapi kalau delik biasa ini barang siapa saja memenuhi ada perbuatan pidana, nah, itu bisa diadukan selama bisa dibuktikan apa itu betul barang. Jadi maupun seseorang mau tukang becak, bentor, mau apapun, sebagai dia warga negara itu ada haknya juga lakukan delik biasa. Gitu Bang Dedi ya. Saya cuma meluruskan dengan konsekuensi hukumnya, bukan menunjukkan kepada orang siapa bersalah atau tidak, itu tergantung kepolisian. Tapi kalau delik biasa, kalau sudah ditemui bahwa ada produk yang tidak sesuai dengan standar SOP dari BPOM itu sudah melanggar hukum. Oh, melanggar berarti Gitu. dokter tip ini juga punya produk juga Gitu, ya Bang. yang melanggar. Iya, nanti saya minta Bang terlanjur ini kalau memang ada, nanti saya pakai lembaga saya adukan nanti. Saya enggak permainan saya dulu di Makassar begitu Bang, tapi ya kalau memang betul A1 ya ngapain kita mau takut, ya kan? Kita kan sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana Bang Firdaus? Ya bisa juga sih, tapi Bagaimana, kamu gini, kamu nggak bisa juga langsung ngadukan kalau seandainya siapa yang mendapatkan bukti itu. Delik biasa Iya, itu, Bang, saya paham. delik biasa itu bisa dimaknai apabila ada orang yang mendapatkan alat bukti atau barang bukti itu. Nah, orang yang mendapatkan barang bukti itulah yang melapor, bukan semua orang bisa melapor. Gitu loh. Mantap Bang Firdaus, Iya. ini baru keren ini. Iya, Berbeda jadi- sama Rapi. Ini bagus Bang Firdaus nih. Bang Firdaus gini, Bang Firdaus, Bang, saya potongnya. Kalau saya juga mengatakan pakai, gimana? Tadi Iya. pernyataan Dokter mengatakan bilang dia beli baru tidak pakai. Bagaimana cara bicara kamu, Dedi? Iya, Bisa betul. dipertanggungjawabkan tidak itu? Itu betul. Makanya kita Hanya Kamu Dedi paham itu hukum pelan-pelan. enggak? jadi gini Kau itu. itu mau paham hukum enggak? Enggak, Kau dengar. paham hukum atau tidak? Dengar dulu Adinda, Kalau pelan-pelan. paham logikamu ya, kamu tidak Jadi tahu gini, itu. Makanya jadi jangan gini. main-main dengan orang hukum. Saya berbicara Kamu masih dari tadi pelan-pelan cara jadi, ngomongmu. jadi saya berbicara normatif ya. Saya agar hukum Jangan banyak halu. enggak dengar lu. Jadi saya berbicara normatif. Saya berbicara normatif agar tidak melenceng kemana-mana. Jadi memaknai delik aduan absolut atau delik biasa atau delik umum itu jangan langsung dipukul rata. Gitu loh. Ini mau pakai delik umum, delik biasa atau delik aduan. Nah, makanya saya bilang tadi di sini kalau memang pakai delik aduan, nggak semua orang bisa melakukan itu. Harus dia yang mendapatkan bukti itu, alat bukti atau barang bukti. Gitu. Betul Bang. Iya itu. Iya. Cocok Bang. Saya bisa saja. Kamu belum selesai bicara, kamu potong. Bagaimana kamu mau pintar? Selalu bicara paham. Paham apa kamu? Kau paham apa? Oke, dari tadi kau ngomong terus. Dari tadi kau ngomong terus, kapan aku ngomong? Kamu Tolol. kalau mau pintar, Udahlah, kau yang tolol. BPOM dibilang asumsi. Kau Masa tolol. BPOM dibilangnya asumsi? Asumsi. Guys, teman-teman. BPOM Aduh, itu tuh, dibilangnya tuh. lembaga asumsi. Tuh, kamu Udah. Gini. Sebaiknya kita ini Bang Firdaus, aku mau nanya sama Bang Firdaus, boleh nggak? Aku mau nanya sama Bang Firdaus. ya boleh silakan. Sebelum nanti ke Bang Anton ya, Bang Anton ya, sebentar ya Bang Anton, sabar dulu, ngerokok dulu Bang Anton, biar dalam sembari kopi. Ya silakan. Tapi aku mau nanya sama Firdaus, cuma sebelum menanya aku perlu sampaikan juga, ini kan sepertinya kan aku sendiri yang agak berbeda sedikit, sedikit berbeda. Jadi sebenarnya aku ini harus dapat porsi yang bicaranya agak lebih sebenarnya seharusnya. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Bang Firdaus, aku nanyanya begini Bang.
Ya. Kalau misalnya itu dari aduan biasa, Bang Firdaus, seperti yang Rapi bilang tadi. Kalau Rapi bilang tadi kan nggak perlu ada barang buktinya, tapi cukup ada struk pembelian aja sudah bisa diadukan. Kata Rapi kan begitu, Bang Firdaus. Nah, kalau Bang Firdaus, bagaimana pandangan Bang Firdaus kalau delik biasa? Apakah cukup dengan melaporkan produk itu, tapi hanya berbekal bukti pembelian atau struk? Terima kasih, Bang. Kalau gini kan sekarang nasi udah jadi bubur nih. Kalau saya jelaskan berdasarkan hukum secara normatif juga udah nggak masuk nih prosesnya. Saya bisa kategorikan ini salah dalam proses penyelidikan. Terlalu cepat, terburu-buru mentersangkakan Dr. Richard Lee. Dan yang kedua, Bang, ini saya kasus belum berbeda, Bang. Ya, saya Izin, Bang. Kasusnya lain nih, Bang. Maksud aku ini kasus yang lain, Bang. Ini ada satu kasus yang mungkin akan dikasuskan. Ini berbeda dengan DRL nih, Bang. Ini ada Doktip. Kemarin Bang, dulunya produknya ditarik oleh BPOM, Bang. Ada 4 macam. Nah, itu notifikasinya tidak sesuai yang ketika didaftarkan, ketika yang ditemukan BPOM. Pertanyaannya, jadi ini kita nggak bicara DRL, Bang. Kita bicara Doktip personal. Menurut Abang, kata Rapi tadi kan, itu kan bisa dilaporkan Doktip dengan hanya bermodal struk pembelian tanpa ada barang buktinya. Nah, kalau dari Abang bagaimana? Apakah bisa seperti itu atau harus ada barang buktinya, bukan hanya struk doang? Terima kasih. Kan struk pembelian itu kan barang bukti. Jadi gimana itu? Nah, betul Bang Firdaus, ditambah lagi ada keterangan dari Badan POM di website jelas itu produk apa, merek apa. Ini terlalu paham ini. Itu ada di website Badan POM. Jadi struk itu Pertanyaannya, ya. Jadi nyambungnya kemana, jawabannya kemana, kan begitu. Jadi Ketum Firdaus juga bingung jawabnya. Jadi begini, saya luruskan sedikit sebelum ditambahkan teman-teman. Saya tadi menarik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Janet. Ini bertolak belakang dengan proses pidana yang sudah jalan dan sudah ditersangkakan dengan bukti-bukti yang ada. Ingat bahwa ketika proses pidana itu sudah berjalan dan sudah menetapkan tersangka, maka proses hukum yang dijalankan oleh pihak kepolisian sudah benar dan sesuai. Tentu sudah ada alat-alat bukti pembanding di sana, kan begitu. Kemudian kalau metode jaksa itu metodenya kumulatif. Kalau memang itu tidak bisa dipisahkan berjalan secara paralel nanti. Tadi kata Bang Willy tadi dia melaporkan tentang tentang undang-undang konsumen. Kemudian yang kedua lagi tentang Bang Willy tadi? Yang kedua? Undang-undang kesehatan. Pasal 435 ditambah juga di pasal 138 ya. Nah, itu bisa berjalan secara paralel, tapi metode nanti yang dipakai oleh jaksa itu biasanya dia pakai kumulatif, Bang. Biasanya disajikan di pengadilan itu secara kumulatif, tapi jalan secara paralel gitu. Tidak bersamaan juga, itu bisa terjadi. Dan juga tadi yang Ketum Firdaus sampaikan bahwa nanti dibikin PMH, itu tidak juga menggugurkan pidana yang berjalan, itu tetap pasti berjalan. Nah, kalau PMH itu kecuali tanah ya, kalau tanah tetap itu dihentikan untuk sementara waktu. Tapi kalau kasus yang lain tidak mungkin, tetap dia pasti berjalan. Cuman tergantung PMH itu. Iya, betul. Kalau tadi disampaikan, disampaikan kalau Ketum Firdaus sampaikan itu benar, itu betul sekali. Bisa bikin tema kepada semua pihak yang terkait gitu. Nah, tadi Ketum Firdaus juga sampaikan bahwa ada amikus lain tadi yang disampaikan itu sifatnya hanya sahabat pengadilan yang nanti disampaikan kepada pengadilan. Nah, tingkatnya pun juga itu cuma 25% tentang pendapat hukum kita karena itu bersifatnya sahabat pengadilan. Oke, Bang Firdaus berarti yang tadi disampaikan oleh Ketum Firdaus itu bisa disampaikan, itu bisa dilakukan. Balikin deh, tanya Dok Peng, bener nggak itu kalau memang itu produknya dia, balikin uang masyarakat yang udah beli produk dia, berani nggak lu tanya ke Dok Peng? Aku belum selesai lagi sama Bang Firdaus. Jadi Bang Firdaus bisa ya dilaporkan ke polisi, tidak perlu bawa barang bukti barangnya, tapi cukup struknya bisa ya. Bisa enggak, gini. Saya belum paham pertanyaan Adinda. Jadi maksudnya ini masalah apa nih? Masalah apa? Oke, izinkan aku jelaskan sekali lagi, Bang. Iya. Jadi cukup terlalu banyak. Ini kan kita membahas pada kasusnya. Waduh, santai lah. Enggak. Kalau nanya itu, tanya ke saya deh. Kan Rapi yang nyenggol dulu. Gak usah terlalu panjang, kamu bernarasi dari tadi saya tunggu. Wah, ini
Silakan, silakan, Bang Anton, coba di ini dulu Bang Anton. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bang, Ini nggak dulu fair, Bang Firdaus yang ini lainnya nggak fair tadi. ya. Bang Ini nggak Firdaus. fair kalau menurut saya. Udahlah. Assalamualaikum Bang. Ya, Kawan-kawan waalaikumsalam. semua. Ya, siap, Jadi siap. saya lihat narasi kawan-kawan semua ini, saya lihat jangan melebar-melebar. Kita sedang membahas tentang DRL terkait aduan ini yang sudah berjalan di pengadilan. Nanti dulu kalau urusan masalah produk itu. Sekarang permasalahannya adalah ada orang yang melapor ya ke polisi dan sudah berjalan sekarang di pengadilan. Proses itu dilakukan pra peradilan, ditolak. Kan itu masalahnya. Nah, terkait regulasi, undang-undang yang mengatur tentang hal ini adalah Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Konsumen termasuk Omnibus Law termasuk juga. Nah, sehingga begitu banyak lex spesialis yang dilanggar. Nah, karena ini delik aduan, saya setuju dengan Bang Firdaus tadi, ada upaya hukum yang bisa kita lakukan kalau mau membela Richard Lee. Nah, oleh karena itu, kalau dalam Undang-Undang Kesehatan, barang siapa yang menjual, yang memakai, menggunakan tanpa izin, maka dia pidana. Nah, sehingga bagi BP POM itu adalah administratif, karena pengawasannya yang lemah. Kan itu permasalahannya. Nah, terkait kasus yang sedang berjalan, ini jelas lex spesialis. Yang dipakai adalah Undang-Undang Kesehatan. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan semua, kalau kita mau mencari-cari kesalahan yang lain, ya tentu dalam suatu objek atau subjek yang berbeda. Jadi tidak bisa. Jadi kita fokus kepada permasalahan pra peradilan yang ditolak ini. Nah, oleh karena itu, kalau saya berpendapat ya, secara keahlian kita ya, dalam knowledge kita ya, pengetahuan kita, bahwa proses tersangka itu sudah diuji ya, sudah diuji. Tinggal bagaimana tim lawyer daripada Dr. Richard Lee seperti apa. Ya karena ini delik aduan ya sudah, kalau diadu ya cabut, bayar berapa. Itu saya simple kok, nggak terlalu ribet. Kalau memang perlu ya tentu ya siapkan lawyer-lawyer seperti kita ya, seperti Firdaus ya, seperti kawan-kawan yang mau membelanya. Nah, oleh karena itu saya melihat kasus ini adalah masalah yang sangat besar menurut saya, karena begitu banyaknya produk-produk yang beredar ya, yang tanpa izin. Kemudian maklon-maklon yang beredar saat ini, sebetulnya maklon-maklon itu sudah melanggar hukum. Dia tidak memiliki izin edar. Yang memiliki izin edar itu adalah pabrik yang memiliki spesifikasi khusus, pabrik yang memiliki desain industri untuk memproduksi kosmetik itu. Saya kebetulan punya klinik juga, saya punya produk juga, jadi saya tahu sama dengan Firdaus. Jadi sehingga kita melihat kasus ini adalah kasus masyarakat sebetulnya. Nah, terkait Richard Lee yang menggunakan stem cell ya, kemudian menggunakan produk itu, saya mau mengkaji juga, stem cell itu dilakukan oleh siapa? Harus memiliki keahlian khusus. Apakah cukup kursus 6 bulan? Sekretum, Bang Antonio. Ya, apakah cukup 6 bulan? Nggak bisa. Saya sudah baca dari berbagai literatur bahwa memang dari awal saya sudah mengingatkan, Dr. Lee akan kena. Karena di Indonesia itu stem cell itu baru berjalan 5 tahun. Sementara Dr. Lee 10 tahun yang lalu sudah nyuntik stem cell. Permasalahannya adalah korban tidak mau melapor. Itu saja praktek yang saya duga ya ilegal. Itu saja. Jadi kawan-kawan bernarasi cukup fokus kepada apa yang kita bahas, yaitu terkait kasus yang sedang berjalan. Jadi terima kasih semuanya. Semoga ya Dr. Lee mendapatkan lawyer yang memiliki kemampuan ya, yang memiliki basic dan mengerti tentang undang-undang kesehatan ya, termasuk konsumen dan undang-undang Omnibus Law. Karena di situ berlapis sebetulnya. Nah, tinggal nanti dimasukkan yang mana nanti akan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih kawan-kawan, mohon maaf apabila ini ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Salam kenal ya, Dr. Jen, Bang Yandri, sama Dedi. Terima kasih ya. Secara objektif mau bicara itu, kita dulu status lawyernya kita. Kalau kita mau berbicara rel yang lurus gitu loh. Kalau tadi sudah menyimpulkan, sudah memberikan analogi, tapi menyimpulkan bahwa itu sesuatu yang benar, itu nggak bisa begitu, Bang. Kalau bisa memang kita mau berbicara
tidak memihak kepada mana-mana gitu. Tadi menarik sebenarnya ini tadi yang disampaikan Ibu Dr. Janet tadi itu menarik, kalau menarik kesimpulan itu tarik kesimpulan hukumnya di situ tadi itu bagus. Semua proses penyelidikan sudah jalan dan sudah penetapan tersangka, kemudian sudah dibikin prapit sudah tidak diterima kan gitu. Ini yang jadi persoalan kan. Nah makanya tadi yang disampaikan Bu Janet sebenarnya menarik kalau dibahas itu gitu loh. Saya tangkap tadi Bu Janet sampaikan itu. Nah tadi ketum Firdaus tadi sudah sampaikan juga dengan beberapa gambaran-gambaran. Cuman nanti Abang Piko juga jangan terlalu inilah, Bang Piko itu ketum saya tuh jangan terlalu inilah, kita bicara santai, jadi diskusinya lebih menarik dua arah lah gitu. Jadi biar enak gitu. Itu aja Bang Anton, saya sampaikan, silakan. Ketum Bang Andri. Anu itu Bang. Anu itu apa star kasih anu Bang, semangat orang. Bang Dedi. Silakan Bang Dedi, silakan Bang Dedi. Silakan Bang Dedi, ini udah dibuka. Kasih waktu nih, Silakan. Bang Dedi, silakan. Silakan. Gimana? Gini aja Bang, lanjut aja Bang. Aku mau izin turun dulu ya. Soalnya aku ada ini dulu. Oke ya. Abang lanjut aja. Jadi lu takut Itu aja Bang. Jangan gitu deh. Sedikit banyak. Enggak. Sedikit banyak dulu lagi. Jangan begitulah. Sebentar. Semangat lah Bang Dedi. Aku Bang Dedi sebentar. semangat. Semangat Bang Sebentar. Dedi. Gini. Kami diskusi Bang Dedi. Enggak. Sebentar. Nah, jadi gini Bang, izin aku mau turun dulu. Aku kenapa mohon maaf turun? ya. Aku mau turun dulu karena tadi jujur aja udah beberapa kali aku mau bicara karena kan ini banyak yang aku harus jawab. Tapi faktanya aku merasa nggak sesuai waktu yang dapat ya porsinya. Jadi aku harus turun Bang ya. Abang lanjut aja itu diskusinya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Bang Dedi. warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya Bang Dedi kalau ada salah kata-kata yang menyinggung Ini- Bang Dedi. Saya mohon maaf. Dari ujung Ini ke gara-gara ujung, ada rambut Bang sampai ujung Firdaus kaki. sama Minta Bang maaf, Bang Dedi. Anton ini. Iya. Itu Apalagi kan- Bang Anton udah on cam pula Bang Anton. Ya ini. berani lah. Aduh. Harus berani Sebelahan lah. lagi. Apalagi Sama- ada ketum kita di sini. Firdaus, mau apa lagi? Serahkan kasus itu ke kita, clear. Nah, ini Herno ini kayaknya mau naik Kita Herno. garap bareng-bareng aja, lawyer Willy. Ayo, Iyalah. ada Yendri di sini, kita gabung-gabung aja. Yang penting dokter Iya. itu mau bayar kita itu. Ya kalau mau cari-cari kesalahan tipa banyak, tapi nanti nggak bisa lah materi dibuka di sini. Nah, Tapi jujur ya, Itu tapi bocor, jujur ya, Bang. tapi Bocor, jujur Bang. ya. Dengar Di dulu, sini. dengar dulu rekan-rekan. Bang. Ini kalau saya boleh berkata jujur ya, ini jujur nih ya. Kalau saya boleh berkata jujur, kasus Dr. Richard Lee melawan Dr. Tip ini adu kuat-kuat bintang. Ini udah, kalau dari analisa hukum, analisa yuridis ini nggak masuk semua penersangkaan Dr. Richard Lee. Kalau yang saya dengar dari penjelasan Dr. Janet Sten, Setuju, nggak Bang masuk. Firdaus, setuju. Saya belum baca secara signifikan, secara komprehensif perkaranya. Tetapi baru saya analisa dari perkataan dari Dr. Janet tadi. Tetapi boleh saya simpulkan sedikit dari hasil pembicaraan kita, ini adu bintang Pak. Harus cari pengacara yang punya bintang banyak. Dr. Richard Lee. Kalau nggak punya bintang Saya banyak, serahkan sama Bang Artinya- Firdaus. Artinya Ya. menurut Firdaus banyak hal-hal yang janggal terkait ya pembuktian. banyak hal yang gitu ya. janggal dalam proses ini. Hal yang janggal terkait Ya, pembuktian. banyak hal yang janggal dalam proses ini. Wardah nih ada. Bentar dulu ini Wardah nih. Jadi satu-satunya jalan Dr. Richard Lee keluarkan kocek, tunjuk pengacara yang bintangnya banyak. Ya, adu bintang udah kita. Udah nggak bicara lagi KUHP. KUHP nggak kepake kalau di urusan begini. Ya. Yang jelas bintangnya ada 5 kita. Ah, yang Iya. bintangnya 7, jangan bintang 5, bintang 7. Ya kan 7 tambah 5 kan Bang, 12. Iya, kalau bintang karena kalau bintangnya 7, kalau pusing minum ini obat sakit kepala. Iya. Buyar Iya. bintang 7. Hepeng nang ngatur negara lah. Betul. Banyak benar tuh. Benar. Pak Ketua ini semangat kali kalau diajak arah ke sana. Luar Kalau biasa. saya itu dulunya pengacara maju tak gentar bela yang benar, tapi sekarang setelah saya naik meja, saya jadi pengacara maju tak gentar bela yang bayar. Udah beda grade-nya ini kalau kayak gitu.
Ya mudah-mudahan lah ini kenapa Dedi turun tadi padahal dia semangat sekali. Coba. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Semalam aja sampai jam 5 subuh, Bang. Semalam. Dedi itu lari dari kenyataan. Dedi ini ada kepentingan apa terkait itu? Tanda tanya Tidak saya. bang, begini bang. Makanya saya bilang tadi bang, saya tadi itu kenapa saya kasih stop terapi itu, saya pancing dia makin greget pertanyaan-pertanyaan supaya dia itu menjurus pertanyaan itu kita lihat ini pernyataannya ini masuk ke pihak mana ini? Ini sudah kentara benar-benar. Brother, itu Makanya saya ya ringan itu, brother. Kenapa? Yang dirugikan apa sih? Ringan itu. Kalau betul, delik Pak. itu, Maka dari itu tadi delik biasa, yang dirugikan negara, Richard Lee udah kaya raya, itu baru parah itu. Pertimbangan hakimnya nanti. Kalau ini yang dirugikan apa? Dia melapor. Berarti kan ada sesuatu hal persaingan usaha tidak sehat. Unfair Kasih competition. dugaannya ya, Bang. Ya, Dikasih competition dugaannya. bisnis. Ya sudahlah, jangan banyak inilah nanti gabung Bang sama Antonis, di kantor Bang Antonis, Penthouse saya bareng-bareng kita bahas. Bang Apabila Antonis, perlu saya kita udah lakukan pernah. konferensi pers lagi. Bang Antonius, saya udah Iya. pernah tangani kayak gitu di Makassar. Ini namanya persaingan bisnis begitu, Bang. Ini kan kosmetik itu, dulu saya Bang main kosmetik 2015, Bang. Terus terang, saya ada 2 brand. Saya nanti boleh Abang cek di Haki, di situs Haki atau lihat di YouTube. Brand itu yang membesarkan, pernah dengar enggak brand Asmagic? Asmagic di Sulawesi. Iya betul, Itu besar, meru- Bang. banyak merugikan kalau itu. Udah banyak banyak korban. Saya potong Bang Anton sama Bukan bang, bukan Bang Yandri. Dengar dulu bang, saya pelakunya langsung, pelaku usahanya. Saya sebagai di situ rekan bisnis, ada 5 orang. Kami bentuk itu sebagai asisten owner dari owner. Kenapa saya nyatakan asisten owner itu? Karena produk itu pabriknya di Bandung, orang Bugis punya. Sekarang cabangnya di Makassar ada. Itu besar pabriknya di Bandung. Saya bilang terkenal dan beberapa artis sudah masuk di situ, bermitra juga, bermaklon sama perusahaan pabrik tersebut yang sudah bikin brandnya. Saya akui itu brandnya, pabriknya bagus, orangnya bagus, pabriknya besar di Bandung. Kalau sampai sekarang pun itu ownernya, CEO-nya itu Puang, orang Bugis, baik sama saya. Beliau baik orangnya. Makanya kosmetik itu bang, siap. Kalau ini kita kembali ke topik tadi. Kalau mau menarik sebenarnya, ini tadi yang disampaikan Dr. Janet ini sangat bagus. Kita cari celah hukumnya di situ, kemudian kita tarik kesimpulannya. Tapi kita secara objektif. Tadi bagus tuh sebenarnya pemaparannya. Cuman saya nggak tahu bahwa data yang disampaikan Ibu Dr. Janet ini benar atau enggak. Kalau sampai itu benar, berarti sangat bagus sekali. Tapi cuman yang disampaikan Ibu Janet ini bertolak belakang dengan proses hukum yang sudah dijalankan oleh pihak kepolisian sampai penetapan tersangka. Ini kan bertolak belakang. Ini menarik nih sebenarnya kalau kita tarik. Bang Bisa Yandri, kita atasi ini itu. boleh Bang Yandri, ini boleh kita tarik Bu Dokter kalau Bang Firdaus sebagai lawyernya Dokter DRL, sebagai dia dipanggil nanti sebagai ahli kesehatan. Kalau Beliau ketemu juga Firdaus, menjelaskan. kita langsung Ya, gabung ke itulah. Pemas. Wah, kita gabung udah semua. Iya, tapi kan ini belum sama beliau. Seandainya sudah beliau ya, kita tarik Bu Dokter jadi ahli dalam menjelaskan produk tersebut, menjelaskan itu. Itu tidak mungkin. Memang ahli ya? Bu Dokter Iya. Janet ini ahli. Oh, bisa, Kesehatan, bisa. Bu Dokter, boleh tahu domisilinya di mana Bu? Bu Dokter domisilinya di mana Bu Dok? Di Bekasi, Pak. Wah, Bekasi. Bu Dok ini ada kliniknya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Kalau Bu Ini Dokter, boleh. tadi penjelasannya cakep tuh, bagus tuh. Asal benar-benar itu ilmiah yang mana bisa dipertanggungjawabkan, dan tentu dengan legalitas Bu Dokter yang punya lisensi jelas kan kita bisa ambil sebagai ahli. Kalau memang itu benar. Dalam pemahaman saya, ya itu kebenaran yang saya tahu, Pak. Bagus tuh. Kalau pemaparan Ibu tadi saya lihat ada beberapa
yang Ibu sampaikan kalau memang itu tidak didapatkan secara sah, maka nanti kesulitan pada saat nanti sajian jaksa di pengadilan itu sangat rumit ini untuk membuktikan itu. Itu susah sekali. Tapi kalau itu Nanti Bang Yandri, mudah-mudahan nanti saksi yang dihadirkan oleh pihak Doktip ini atau saksi korban itu mudah-mudahan melenceng penjelasannya terhadap hakim, pernyataan yang mana yang dia harus jelaskan, apakah di keterangan atau depan hakim dia menjelaskan sebenar-benarnya, ya kan? Kan beda itu orang berbicara di depan kursi biasa dengan kursi panas, kan beda Bang. Sebagai informasi Pak Yandri, ya. saya pernah menjabat ketua organisasi dokter kecantikan tingkat DKI sejak tahun 2011 sampai 2024. Dan saya juga beberapa kali menjadi saksi ahli di Metro Polda Jaya dalam kasus dokter gadungan dan juga skincare yang bermerkuri. Itu. Kalau Bu Dokter Janet ini saya tanya sedikit ya, maksudnya bukan masuk dalam persoalan ini karena saya jujur belum paham persoalan ini seperti apa. Cuman begini, saya mau tanya sedikit Bu Janet, kalau misalnya di dokter, advokat dan profesi lain itu memang punya kode etik ya. Tapi kalau untuk ini kan sudah menyangkut pedagang ya, dagang berdagang ya. Kalau dagang begini dia punya wadah tersendiri, kemudian diatur secara kode etik atau enggak sebenarnya? Kalau ini kan untuk tingkat-tingkat untuk pedagang harusnya kan, ya saya belum tahu ya kalau pedagang begitu ada ininya, saya juga belum tahu Bang kalau saat ini ya. Oke. Tetapi kalau persaingan dagang dengan cara begini kan juga menyalahin etika ya. Oke, kalau misalnya begini, Ibu Dokter, sepengetahuan Ibu Dokter aja. Kalau misalnya ini terkait dengan skincare ini tentu dengan menyangkutnya undang-undang kesehatan. Kemudian itu masuk nggak dalam kode etik kedokteran? Masuk nggak kalau berdagang kayak gitu? Gimana Bang Yandri? Masuk lah Bang, beda Bang. Jadi ini menyangkut beda Bang. Jadi yang apa namanya menjadi keahlian Dr. Jen ini adalah spesialisasi kecantikan yang mengetahui komposisi daripada skincare itu, dan kemudian terkait apa namanya legal standing orang yang membuat klinik skincare itu dengan syarat apa saja. Itu yang menjadi keahlian Ibu Jen ini, sehingga terkait peredarannya, izin edar, kemudian persaingan bisnis itu sudah undang-undang konsumen itu yang mengatur, sehingga lex specialis kasus ini lebih pada undang-undang kesehatan dan bagaimana korban itu apakah benar-benar mendapat apakah korban itu hanya dilihat dari rugi material atau imaterial. Nah, kasus ini akan menarik apabila diadukan oleh orang yang menjadi korban, misalnya gosong mukanya, itu lebih menarik. Nah, tapi kalau saya lihat terkait ini produknya yang menjadi masalah. Produknya itu, komposisinya itu yang menjadi masalah, sehingga dia dikenakan ya pasal yang spesialis, undang-undang kesehatan dan pengawasan BPOM. Betul. Maksudnya saya bukan masuk ke substansi hukumnya, belum. Maksudnya secara kode etik ya, kalau misalnya Dokter Janet ini adalah ahli kecantikan, misalnya berdagang seperti ini, kemudian di-endorse seperti ini, yang produk orang lain kemudian diketahui bahwa produk itu jelek dan lain sebagainya, ini masuk tidak dalam kode etik kecantikan gitu? Oh tidak Bang, nggak perlu Dokter Jen. Kalau bisnis siapa aja boleh. Mau dia dokter, mau dia bukan dokter, kalau masalah peredaran dan perdagangan itu nggak perlu Bang. Itu bukan ranahnya dokter Bang Yandri, tetapi itu ranahnya BPOM. Nah, BPOM ini kan lembaga yang harusnya merilis produk-produk yang boleh dipakai atau tidak, begitu. Itu bukan ranahnya dokter, termasuk bukan ranahnya si Topeng. Iya betul. Iya, tapi saya tanya begitu karena tadi Pak Willy sama Pak Deddy itu ya saling sikut menyikut di situ. Jadi mungkin biar ini bisa diluruskan. Ternyata memang asli ada, memang ada kan. Demikian juga soal persaingan dagang, ini pun sebenarnya
juga ya harusnya ada kode etik ya. Cuman kan itu bukan masalah kedokteran. Harusnya dari apa ya mungkin Bang Willy ya. Ini kan kalau ini kan ada undang-undang untuk perlindungan konsumen juga ya. Kalau ada pedagang saling menjatuhkan produk orang lain kan. Ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009. Nah iya betul. Tahun 99. Oke dokter Janet, tanya sedikit lagi, keluar dari situ lagi. Tadi dokter Janet mengatakan ada 4 item yang menurut dokter Janet ada temuan, bukan temuan ya, sepengetahuan dokter Janet itu pengetahuannya memang datang dari analisa sebuah realita yang dokter Janet sampaikan, narasikan itu. Narasi yang saya ketahui Bang Yandri, bahkan saya masih punya produk yang Ribeskin yang dimaklonkan oleh si Dr. Richard Lee itu, saya masih pegang produknya. Jadi kalau dia bilang itu tertutup itu nggak sama sekali, karena saya punya produk asli yang dari Korea masih saya punya. Oh, berarti tadi yang disampaikan 4 item itu bukan melalui kajian teknis ya, tapi itu hanya sebuah analisa pribadi yang dan juga memang itu realitanya seperti itu, kayak gitu ya? Betul, betul. Oh, ya. Tapi masih berandai-andai kan, belum bahwa itu belum sifat benar atau tidak ya, seperti itu kayak Bu Janet ya? Bukan berandai-andai, Pak. Oke. Saya tidak sedang berandai-andai. Tapi sesuatu yang pasti begitu ya? Tapi belum melalui kajian yang sah gitu atau? Iya. Dia Menurut pelaku. saya itu ya keyakinan yang saya pahami ya, bukan berandai-andai. Itu boleh dikatakan pasti. Seperti mohon maaf, seperti nama treatment mini stem cell. Ada hukumnya nggak Pak itu penamaan di klinik itu Pak? Ada undang-undang nggak yang mengatur nama treatment di klinik? Ya itu paten yang nanti dipakai oleh terus berarti itu analisa yang hampir mendekati lah, tapi belum melalui proses ilmiahnya, kan begitu ya? Ya, jadi kalau Bang Yandri, kalau berkaitan dengan undang-undang kesehatan, baik itu bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, insya Allah kita sudah 5 tahun ini ngobrak-abrik ribuan halaman ini, Bang. Jadi Undang-Undang 17 tahun 2023 itu pengganti 36 tahun 2009. Nah, kita pun juga lembaga kita ikut ini hearing di DPR RI. Karena apa? Selama ini kan MDP dan MKEK itu yang isinya di dalamnya itu teman-teman dokter sendiri, yang di bidang etik. Nah, jadi kalau kita mau berbicara objektif, kalau memang ada pelanggaran dari teman-teman dokter, nah selama ini yang menyidang kode etik ini kan teman-teman dokter juga. Bagaimana kita masyarakat awam ataupun masyarakat yang peduli tentang kesehatan ini bisa melihat masuk ke dalam situ? Nah makanya peralihan undang-undang yang terbaru. Nah jadi 17 tahun 2023. Nah ada turunannya Bang. Turunannya PP 28 tahun 2024. Untuk apa? Untuk melaksanakan 17 tahun 2023 ini. Apa itu? Karena yang di dalam 17 tahun 2023 ini dia sudah masuk kepada ranah yang memang bisa dibilang lebih kompleks dan bagus lah. Nah, di dalam PP 28 tahun 2024 ini untuk pelaksana yang dimana tadinya untuk dia misalkan dokter mau lanjut sekolah nih, sekolah berkaitan dengan ya spesialis dulu itu haruslah rekomendasi dari ID. Nah terkadang rekomendasi ini bukan masalah rekomendasinya, tanda tangannya ini sampai ngejar ke luar negeri yang mau lanjut spesialis ini, sehingga harus biayai banyak lah. Jadi saya pun juga nggak bisa vulgar banget juga nih menyampaikan di sini. Tapi intinya bahwasanya prosesnya itu aja sangat sulit untuk mendapatkan rekomendasi itu, sehingga itu yang dikeluhkan sama Kemenkes. Jadi Kementerian Kesehatan kok dokter di Indonesia ini dikit sekali yang ngambil spesialis. Cenderung dia selesai dari kampus kuliah, dia langsung ikut pelatihan aja, masuk ke ranah estetik. Dan kalau enggak dia masuk ke ya klinik Pratama ataupun Utama yang ada rawat inap.
ataukah sama masuk ke rumah sakit. Karena kalau dia mau melanjutkan sekolah lagi, prosesnya terlalu panjang. Nah, makanya itulah yang kendalanya kita. Nah, sekarang ini untuk rekomendasi itu tidak perlu lagi. Jadi udah diambil alih. Nah, walaupun memang ada pihak-pihak yang memang harus juga menyelesaikan itu. Nah, dan juga ada aturannya lagi Bang yang terbaru ini. Dan mungkin kepala dinas kesehatan dan juga bagi teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan ini pun belum baca apa itu terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Itu di PMK nomor 3 tahun 2025. Makanya kalau berbicara terkait dengan undang-undang kesehatan, dia tidak bisa kalau tidak melalui MDP namanya Bang. Sama kayak kita advokat nih. Kita advokat kan Undang-Undang 18 tahun 2003 nih kita tunduk nih. Nah, di dalam kode etik ada di pasal 18, 17, 8, 10, 11 pengacara tidak boleh memilih-milih klien berdasarkan ras, suku, agama, tidak boleh lagi untuk mempromosikan diri, dan apabila pengacara sesama pengacara diketahui rekan sejawat kita yang dianggap melanggar kode etik atau menyalahi SOP, kita juga nggak bisa nunjuk muka dia sesama rekan sejawat, melainkan kita sampaikan kepada OA-nya. OA-nya lah yang menegur rekan sejawat kita. Misalnya Bang Yandri ini banyak nipu orang, kan nggak mungkin juga saya harus nunjuk Bang Yandri, nyatain Bang Yandri ini begini, kan nggak mungkin, karena di situ ada aturan etiknya. Saya laporinlah ke OA-nya Bang Yandri, OA Bang Yandri lah yang negur. Nah, begitu pun juga di tenaga medis dan tenaga kesehatan Bang, itu ada aturan di mana yang harus melalui MDP terlebih dahulu, bukan cuma sidang etik, tapi melainkan MDP ini isinya siapa aja. MDP ini isinya ada 5 orang yang dibentuk oleh konsil. Nah, 5 orang ini siapa aja? 5 orang ini ada 2 orang dari dinas kesehatan, 2 orang dari dokter, 1 orang ini masyarakat pemerhati kesehatan. Jadi secara objektif bisa dinilai. Inilah peluangnya kita masyarakat juga bisa menilai bahwasanya bukan cuma hanya sekedar dokter aja isi di dalamnya untuk ngecek etik, tapi dari pihak pemerintah dinas kesehatan, dari dokter, dan dari masyarakat pemerhati kesehatan juga. Nah, mereka berlima ini melakukan observasi. Misalkan Bang Yandri dokter, nah, bahwasanya dilaporkan nih ada menyalahi kode etik karena jualannya, karena produknya, dan juga cenderung sesama ya macam lah yang akan Nah, MDP ini yang melakukan observasi dan melakukan pencatatan sekaligus yang melakukan penemuan apakah Bang Yandri ini menyalahi SOP ataukah tidak. Kalau kata MDP ini tidak, berarti tidak bisa dilakukan. Nah, tapi MDP ini bisa memberikan apa? Sanksi teguran tertulis sampai dengan peringatan. Paling terparah itu bisa mencabut izin SIP dan STR, Bang. Nah, jadi ini, nah, kalau kata MDP ini bahwasanya oh ya ini dokter ini sudah melanggar kode etik dan cenderung ditemukan unsur pidana, barulah digeser rekomendasi itu kepada Diskrimsus. Nah, barulah Diskrimsus lah melakukan penindakan. Nah, ini alurnya dan yang berbicara ini kan undang-undang. Kan nggak mungkin alur ini diikut campurkan kepada yang pidana umum. Contohnya, makanya tadi saya sampaikan, kan nggak mungkin kalau pihak kepolisian nanti itu di sidang etiknya sama tentara, kan nggak mungkin. Begitupun sebaliknya, tentara di sidang etik sama polisi, nanti kan kacau kitanya bermain di rule-nya ini. Sementara undang-undang aja kita udah kangkangi, makanya dimainkanlah, masuklah itu pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mungkin itu Bang, jadi udah kayak dosen gue nanti itu. Udah, lanjut. Berarti kalau misalnya seharusnya kalau dari penjelasan Bang Willy yang saya tangkap, seharusnya ketika sebelum ini menjadi sebuah persoalan hukum, ketika si A mendapatkan endorse, kemudian si A ini
menyampaikan secara vulgar ke ruang publik bahwasannya itu adalah produk yang tidak dibenarkan, harusnya pihak yang merugikan ini harus melewati MD itu tadi yang disampaikan Pak Willy sebelum ke ranah hukum. Sebenarnya kayak gitu ya. Nah nanti ada rekomendasi dari MD itu ke ranah hukum. Tapi ini dalam kasus ini dilakukan tidak waktu itu? Ya, paham. Baru paham. Oke. Makanya nongollah dua undang-undang. Nongollah dua undang-undang ini. Nah, yang undang-undang kesehatan, karena ini prosesnya panjang tadi yang seperti disampaikan disepil sama Bang Firdaus, haruslah banyak pihak-pihak yang dilibatkan. Baik itu dari pihak BPOM, baik itu dari pihak ID, baik itu dari sisi organisasinya, dokter ini di mana dia bernaung, estetiknya di mana. Karena banyak macamnya, Bang. Kayak kita OA nih, baik itu Perdaweri, mau itu pun juga APKE, maupun juga dia asosiasi pedagogi, dia harus ada melalui di sini juga dipanggil ini untuk memberikan iya. Nah, MDP. Jadi dia bukan saksi ahli, bukan, tapi keterangan dipinta keterangan ahli. Nah, jadi untuk memenuhi unsur 184 KUHP-nya beda dengan kayak kita biasa, tapi dia harus ditambah ini keterangan dari pihak-pihak ini sebelum masuk kepada saksi ahli. Makanya kalau undang-undang kesehatan ini panjang. Nah, disitulah masuk undang-undang perlindungan konsumen yang sifatnya umum. Nah, tapi kan kita juga udah bahas nih. Kalau yang namanya sebagai konsumen, dia membeli, dia menggunakan, nah, dan berdampak kerugian pada diri dia. Nah, tapi juga di doktip ini kan sudah menjelaskan dia tidak memakai. Berarti apa kerugiannya? Nah, sementara dia ngambil bahwasanya kembalikan uang masyarakat Indonesia. Nah, ini kan otak kita ini kan, aduh, masyarakat Indonesia yang mana nih ya? Yang dirugikan ini. Cara ngitungnya 200 miliar itu gimana? Jadi murni persaingan bisnis ini kelihatan sekali. Nah, silakan yang bisa menilai. Silakan masyarakat menilai. Jadi Will, saya izin turun ya, Bang Firdaus, terima kasih atas ini ya, karena saya sudah melihat semua narasi yang disampaikan kawan-kawan, artinya menegakkan hukum itu tidak segampang itu, semua ada prosedurnya di mahkamah kedokteran ya, kalau dia dokter, kalau dia pengacara di DPN kita ya, DPN Pradi, itu yang dimaksud Bang Willy. Kemudian undang-undang yang dilanggar itu tentu asas lex spesialisnya. Kemudian siapa yang dirugikan itu menarik ya. Kalau dirugikan masyarakat Indonesia nggak jelas masyarakatnya mah dia yang mengadu kok. Artinya kalaupun itu dirugikan dalam hal karena dia mukanya hancur, gosong, itu baru masuk akal. Ini kelihatan sekali ada muatan-muatan persaingan bisnis tidak sehat. Dugaan. Enggak, udah jelas ini enggak sehat ini. Jadi terima kasih banyak ya, Abang, Bang Yandri, siap. Saya izin turun ya. Terima kasih banyak atas. Bu Dokter, makasih ya. Nanti satu pintu lah. Satu pintu ke itu sama kita itu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.